Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Valentino dengan NIU 5690339 dari Prodi MSA. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Karakteristik dan Dinamika Ekosistem Estuari. Estuari sendiri merupakan salah satu ekosistem perairan yang sangat penting, terutama di wilayah pesisir. Ekosistem ini memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang besar bagi makhluk hidup maupun manusia. Dalam presentasi ini saya akan membahas pengertian estuari, karakteristiknya, komponen ekosistem, dinamika yang terjadi di dalamnya, serta pentingnya upaya pelestarian. Yang pertama ada pengertian estuari. Estuari adalah wilayah pertemuan antara air tawar dari sungai dan air asin dari laut, sehingga menghasilkan perairan dengan salinitas campuran atau payau. Estuari umumnya berada di muara sungai, teluk, atau cekungan pesisir yang dilindungi. Ekosistem ini dikenal sebagai ekosistem transisi karena menghubungkan lingkungan darat dan laut, serta memiliki proses ekologis yang sangat dinamis. Selain itu, estuari berperan sebagai tempat pemijahan, pembesaran, serta mencari makan bagi berbagai jenis ikan, krustasea, dan burung air. Oleh karena itu, estuari sering disebut sebagai nursery ground atau tempat asuhan alami bagi banyak organisme perairan. Selanjutnya, karakteristik utama estuari. Yang pertama, variasi salinitas yang tinggi. Variasi salinitas yang tinggi itu adalah salah satu karakteristik paling penting adalah salinitas yang berubah-ubah. Salinitas dapat rendah saat musim hujan karena banyaknya air sungai dan meningkat ketika pasang atau musim kemarau. Perubahan salinitas ini membuat organisme yang hidup di estuari harus memiliki kemampuan adaptasi yang kuat. Yang kedua, tingkat sedimentasi tinggi. Estuari menerima sedimen dari sungai maupun laut. Hal ini menyebabkan dasar estuari umumnya berlumpur dan kaya bahan organik. Sedimen juga membawa nutrien yang mendukung kesuburan perairan. Yang ketiga, produktivitas primer tinggi. Karena kaya nutrien, estuari memiliki tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Fitoplankton, lamun, dan mangrove tumbuh subur sehingga menyediakan sumber energi untuk berbagai organisme. Yang keempat, kondisi lingkungan yang dinamis. Perubahan arus, pasang surut, suhu, kejernihan air, serta kandungan oksigen dapat terjadi dalam waktu singkat. Inilah yang membuat estuari disebut sebagai lingkungan yang tidak stabil namun sangat produktif. Selanjutnya, komponen ekosistem estuari. Yang pertama ada komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari salinitas, suhu air, oksigen terlarut atau DO, nutrien seperti nitrat dan fosfat, sedimen, pasang surut dan arus, dan kedalaman dan bentuk dasar perairan. Selanjutnya komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Selanjutnya dinamika ekosistem estuari. Yang pertama, pengaruh pasang surut. Pasang surut adalah faktor utama yang mempengaruhi sirkulasi air, salinitas, pergerakan sedimen, dan pergerakan organisme. Saat pasang, air laut masuk membawa garam dan nutrien. Saat surut, air tawar lebih dominan. Yang kedua, perubahan musiman. Musim hujan meningkatkan aliran sungai sehingga salinitas menurun, sedangkan musim kemarau membuat intrusi air laut meningkat. Organisme estuari harus mampu beradaptasi dengan perubahan musiman ini. Yang ketiga, proses sedimentasi. Sedimennya tinggi karena membawa lumpur, pasir halus, dan bahan organik dari hulu. Akumulasi sedimen mendukung tumbuhnya mangrove, namun dapat menjadi masalah bila berlebihan karena mengurangi kejernihan. Yang keempat, ada interaksi biologis. Estuari adalah tempat terjadinya migrasi ikan, kompetisi, predasi, dan simbiosis. Contohnya, banyak ikan dan udang yang memanfaatkan estuari sebagai tempat pembesaran sebelum kembali ke laut. Yang kelima, pengaruh aktivitas manusia.
Sayangnya, estuari merupakan ekosistem yang rentan terhadap aktivitas manusia seperti pembuangan limbah, reklamasi pantai, penebangan mangrove, pembangunan pelabuhan, dan kegiatan industri. Dampaknya meliputi pencemaran, eutrofikasi, hipoksia, hingga hilangnya habitat penting. Selanjutnya, pentingnya pelestarian estuari. Pelestarian estuari sangat penting karena menjadi habitat pembesaran ikan ekonomis seperti bandeng, udang, dan kepiting, berperan sebagai penyangga pesisir, menjaga abrasi, dan meredam gelombang. Selanjutnya, menyaring polutan dan menjaga kualitas air, dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Upaya pelestarian dapat dilakukan melalui rehabilitasi mangrove, pengendalian limbah, pengelolaan pesisir berbasis ekosistem, dan edukasi masyarakat. Sebagai kesimpulan, ekosistem estuari adalah ekosistem yang unik, terbentuk dari percampuran air tawar dan air laut, memiliki dinamika lingkungan yang tinggi, dan menjadi habitat penting bagi banyak organisme. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan estuari merupakan upaya penting bagi keseimbangan lingkungan dan kehidupan manusia. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.